Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, laknat ini hukum asalnya tidak boleh. Mendoakan keburukan, mengharapkan agar seseorang itu kena azab Allah tanpa ada alasan tidak boleh. Dan bukan merupakan ciri seorang muslim suka melaknat. Beranjak dari banyak dalil, diantaranya adalah hadis riwayat Muslim di nomor 2597. Sabda Nabi SAW, la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan. Tidak boleh, kata Nabi SAW, seorang yang jujur, siddiq, orang yang jujur. Salah satu penghuni surga tertinggi bersama para nabi-nabi nantinya. Tidak layak orang yang jujur suka melaknat. Artinya mengucapkan doa-doa dan kata-kata buruk yang berharap sebuah siksaan atau celaan tertimpa pada orang lain. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga nomor 2597. Jadi hadis ini berdekatan ya. Kalau tadi hadis yang pertama 2597, kalau ini 2598. Kata Nabi SAW, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat atau para pelaknat, mendoa-doakan keburukan bagi orang, berharap agar seseorang di hadapan dia tertimpa siksa Allah, padahal sebenarnya orang itu tidak layak. Maka orang yang suka melaknat-laknat ini, mencela-cela, mendoakan keburukan, tidak akan dapat menjadi syuhada. Orang-orang yang jadi saksi hari kiamat. Kita kan ini umat Muhammad SAW akan menjadi saksi. Ya, bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan riwayat Bukhari, nanti pada hari kiamat Nuh AS akan didatangkan oleh Allah SWT di mahsyar. Kemudian Allah bertanya kepada Nuh, bersama juga dengan kaumnya, apakah kau telah menyampaikan risalah hai Nuh? Kata Nuh, tentu ya Allah, aku sudah sampaikan. Ditanya kepada kaumnya, apakah Nuh ini telah menyampaikan risalah yang aku perintahkan? Kata kaumnya tidak. Mereka berdusta karena mereka takut jangan sampai Allah hukum di neraka. Hari kiamat neraka nampak depan mata. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nuh, lalu siapa saksimu hai Nuh? Kata Nuh alaihissalam, Muhammad dan umatnya. Maka kata Nabi SAW, aku pun dan kalian akan didatangkan dan kita menjadi saksi. Benar ya Allah, kami dapatkan dalam kitabmu Al-Quran, kami telah disampaikan oleh Nabi kami ini, kalau Nuh telah menyampaikan risalahnya pada umatnya. Bahkan azabmu datang kepada mereka justru karena mereka menolak dakwah. Nah tapi khusus umat Islam, umat Muhammad SAW yang suka melaknat tidak bisa jadi saksi seperti ini. Gak diberikan kemuliaan ini. Begitu juga mereka tidak akan dapat memberi syafaat pertolongan pada hari kiamat. Karena ada salah satu bonus yang Allah berikan untuk kita. Di saat nanti hari kiamat teman-teman sekalian ditimbang amal kita dan ternyata amal kita lebih banyak daripada amal dosa, perbuatan dosa. Misal amal soleh kita 1000, dosa kita 100. Berarti kan kita lolos tuh karena timbangan amal kita lebih banyak. Nah selisih 900 ini menyebabkan kita bisa memberikan syafaat kepada orang. Tentu senilai kebaikan kita saja, bukan diberikan kepada orang ya. Cuma Allah berikan kesempatan kita memberikan syafaat. Kata Nabi SAW, ada orang yang cuma bisa menolong 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 5 orang. Tapi ada di antara umatku yang bisa memberikan syafaat 1 suku Mudar. Suku Mudar itu suku besar di bangsa Arab. Ratusan ribu anggotanya, sekarang mungkin sudah jutaan lah. Ya, daripada suku itu sendiri. Maka ada di antara umat Islam karena banyaknya amal solehnya dia bisa memberikan syafaat 1 Mudar. 1 suku yang banyak, bisa sampai jutaan orang. Karena banyaknya amal soleh yang dia kerjakan. Tapi para pelaknat tidak bisa memberikan pertolongan. Ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga riwayat Abu Dawud nomor 4906, Tirmidzi 1976. Di mana Nabi SAW mengatakan dan memerintahkan kita agar patuh dengan ini, la tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Jangan pernah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Semoga Allah melaknatmu misalnya. Tidak boleh. Lafadznya jelas seperti itu. Jangan pula dengan murkahnya. Semoga Allah ya hukum kamu. Ya, semoga murka Allah datang padamu.
Ya, mungkin karena dia emosi ya. Mungkin suami sebutkan pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, berharap murka Allah datang pada, tidak boleh. Kata Nabi SAW, jangan saling melaknat dengan siksa, dengan laknat Allah, diangkat dari rahmat Allah, atau murka Allah, atau neraka. Semoga Allah masukkan kau ke neraka misalnya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Selama orang itu masih hidup, dan dia masih punya peluang untuk bertaubat, nggak boleh kita cap dia sebagai ahli neraka, nggak boleh. Ya. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, sebab keluarnya sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari, kalau Allah marah pada seseorang, sebenarnya orang ini ahli ibadah, tapi dia sering nasihatin temannya, jangan buat dosa, nanti begini dan begitu, nanti kau bisa masuk neraka. 1 kali, temannya nggak mau dengar. 2 kali, nggak mau dengar. Berulang kali nggak mau dengar, akhirnya dia marah. Dia mengatakan, kau tidak akan diampuni oleh Allah. Gara-gara ucapan ini, Allah marah pada si pengucap lisan ini. Lalu Allah mengatakan, siapa orang ini? Berani-beraninya melampaui keputusanku. Kan keputusan Allah, Allah maafkan atau tidak. Allah hukum atau tidak. Gitu kan? Maka ketahuilah aku telah maafkan justru orang yang berbuat dosa dan aku hapus semua amalmu. Orang yang melaknat ini mana? Dihapus amalnya. Tugas kita teman-teman dalam berdakwah menyampaikan saja. Penyampaian, bukan penerimaan. Tidak usah berharap diterima dakwah antum, tidak usah. Apalagi harus itu jadi target, tidak usah. Sampaikan saja. Nabi Muhammad SAW pun Allah katakan, ma'alaika illal balak, tugasmu hanya menyampaikan. Nabi SAW berapa kali sedih pada saat mendakwai tokoh-tokoh Quraisy. Maka Allah mengatakan, tidak ada urusan engkau hai Muhammad dengan hidayahnya mereka. Tapi Allah berikan hidayah siapa yang dia kehendaki. Bahkan dalam Islam teman-teman sekalian, kalau ada seseorang pelaku dosa besar, pezina, pemabuk, pemakan riba, meninggal dalam keadaan Islam, tidak boleh langsung kita cap orang ini masuk neraka. Kalau meninggal dalam keadaan Islam, nggak boleh. Kita harus mengatakan dia masih tahta masyiatillah, di bawah keinginan Allah. Insya azaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah hukum, kalau Allah mau Allah maafkan. Nggak boleh langsung kita cap, karena rahmat Allah masih luas. Kalau dia jelas meninggal dan dasarnya orang itu memang sudah divonis oleh Allah, ya, kena laknat, dan juga memang Allah cap dia ahli neraka kayak Fir'aun, Haman, gak ada masalah. Kalau dia mengatakan, dia ceritakan tentang Fir'aun, lalu dia mengatakan Fir'aun, semoga Allah melaknatnya, itu gak salah. Karena dasarnya memang dia meninggal dalam keadaan kufur dan memang Allah melaknatnya memang. Itu beda. Tapi ini kalau antum ngobrol keseharian, ribut sama orang, kan? Lalu antum menggunakan kata-kata laknat. Sampai yang perlu dijaga adabnya, kalaupun ada orang berbuat kesalahan sama kita, lebih baik dijaga. Jangan ucapkan laknat. Lalu kita mengatakan misalnya orang tidak bayar utang nih, ya Allah mudahkan dia bayar utangnya. Khawatirnya doa yang kita ucapkan buruk justru nggak layak buat dia. Mungkin kita mengatakan ya Allah laknat orang ini karena nggak mau bayar utangnya. Mungkin memang dia belum bisa bayar. Sehingga doa itu kembali ke antum. Hati-hati. Doa buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Kecuali di atas kepalanya malaikat akan mengatakan walaka mithluhu walaka mithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kalau ada orang kaya, orang sehat, orang pintar, lalu saya katakan kepada antum, akhi, doakan supaya dia tambah sehat, doakan supaya dia tambah kaya, doakan supaya dia tambah pintar. Mungkin antum tanya, untuk apa Ustaz? Kan sudah pintar, sudah kaya, untuk apa didoakan? Justru kebaikannya buat kita. Karena kalau kita mengatakan, ya Allah tambahkan kesehatannya, ya Allah berkahi ilmunya, ya Allah limpahkan rezekinya. Sebenarnya malaikat atas kepala kita sedang mengatakan apa? Kau akan dapat yang sama. Kau akan dapat yang sama. Kita sedang doakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengatakan, ini orang semoga jadi bodoh. Semoga bangkrut usahanya. Hasad dari dirinya. Malaikat di atas kepala mengatakan, kau juga. Jadi tinggal pilih yang mana. Makanya orang mukmin itu subhanallah betul-betul lisannya terjaga sekali. Perhatikan hadis ini. Ya. Kita coba masuk ke halaman 106 ya. Yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu secara marfu' dikatakan dengan sanad jayyid, diriwayatkan oleh Abu Daud atau bisa diterima
Dan hadits ini ada putun nomor 126 dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 1672 yang berbunyi innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama'. Sesungguhnya seorang hamba bila melaknat sesuatu, benda, makhluk, ya, hewan, manusia, makhluk hidup atau benda mati, batu, apa saja yang dianggap benda mati, dia laknat misalnya, maka laknat itu akan naik ke langit. Fatu'laqus sama'u dunaha. Kemudian langit akan ditutup di hadapannya. Tidak bisa kalimat buruk ini naik ke langit, Allah nggak terima. Yang naik hanya ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Ke Allah itu hanya diangkat amal-amal baik dan kalimat-kalimat baik saja. Amal buruk tidak akan naik. Allah nggak perlu terima semua itu. Sudah catat buruk ya sudah, nanti dihukum. Yang baik-baik aja dilaporin kepada Allah. Maka laknat itu akan ditutup pintu langit untuknya. Thumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha. Kemudian laknat itu kembali turun ke bumi. Lalu pintu-pintu bumi ditutup di hadapannya. Langit ditutup, bumi ditutup. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimala. Kemudian dia ke kanan dan ke kiri. Maksudnya mencari arah. Atas nggak bisa, bawah nggak bisa. Sekarang tinggal kanan dan kiri. Fa idza lam tajid masagan raja'at ila sahibiha alladhi lu'in. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan tempat yang diperkenankan, bisa dia ke arah sana, maka laknat itu akan kembali kepada pemiliknya. Yaitu orang yang dilaknat. Misalnya dia laknat seseorang atau dia laknat benda, yang itu. Diarahkan dulu ke situ. Ya. Fa in kana ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Kalau seandainya dia pantas mendapatkan laknat itu, misalnya tadi Fir'aun kita laknat karena memang dilaknat gitu kan, maka sampai laknat itu kepada dia. Tapi kalau tidak, akan kembali kepada pengucapnya. Nah, ini poinnya. Kembali kepada pengucapnya. Jadi hati-hati. Jangan suka gunakan kata-kata yang tidak baik. Walaupun itu diri kita sendiri. Lihat diri antum di cermin, kok saya jelek ya, kok saya pesek ya, kok saya hitam ya. Antum ini ciptaan Allah. Urusan antum apa dengan mata antum yang sipit, kulit yang hitam, rambut yang keribu. Biarkan saja. Nikmati selesai. Allah ciptakan begitu. Allah akan datangkan orang yang suka antum itu. Gak usah khawatir. Hah? Kenapa harus khawatir? Tugas kita bersyukur dan menikmati. Percaya diri saja. Wong ini ciptaannya, penciptanya ada kok. Kecuali kita sendiri yang rakit-rakit terus salah. Gitu kan? Kita rakit, mata kita sipit, sebenarnya bisa besar. Mungkin lah, wajar kita salah. Ini enggak, lahir udah gitu. Terus apanya mau diprotes? Hah? Udah biarin aja, alhamdulillah. Terima, syukuri. Ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan setelahnya, dan baginya ada syahid atau saksi dari hadis yang lain dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang hadis dari hadis yang sama dengan hadis dari Ibnu Mas'ud. Abu Dawud dan lainnya juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, para perawinya thiqah. Ya. Juga ada riwayat Muslim dari Abu Barzah radhiyallahu anhu secara marfu'. Nah, ini hadis yang lain ini, ya. Yang menguatkan tentang tidak boleh mengucapkan laknat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2596. Disebutkan di situ bahwasanya jadi ada kisah ya, ada seorang wanita Ansar pernah menunggangi unta. Namun unta itu pada saat sedang dikendarai memberontak dengan tiba-tiba. Ya. Lalu dengan serta-merta wanita itu melaknat untanya. Lalu Nabi SAW pada saat mendengar itu bersabda. Ya. Kata beliau, la tusahibna naqatun alaiha la'nah. Tidaklah seekor unta yang terkena laknat menemani kami. Maksudnya unta itu disuruh turun penunggangnya lalu diusir, dipergikan saja. Padahal unta itu dilaknat. Pemiliknya doakan keburukan. Nabi sudah larang, tidak boleh ikut dalam kelompok kita. Dalam riwayat lain, khudhu ma'alaiha wada'uha fa'innaha mal'una. Turunkan semua beban yang ada di atas unta itu dan lepaskan unta itu. Karena dia telah dilaknat. Itu nggak boleh. Sial motor ini. Sial mobil ini. Nggak boleh.
Apa urusannya dia? Bannya pecah, kurang angin, nggak bisa di starter. Ya udah, ikhtiar aja. Ngapain salahin? Sendalnya dibilang sial, ya. Pintu kena angin sial, ya. Tambah lagi sialan. Kan. Untuk apa? Salahnya apa gitu? Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Sampai pernah ada satu riwayat, pernah ada seseorang dia kainnya, jubahnya tertiup angin. Kalau tidak salah sama Ibnu Abbas dia berjalan pada saat itu, radhiyallahu anhuma. Kemudian orang itu melaknat angin. Kata beliau, jangan kau laknat angin, karena angin ini diperintah oleh Allah. Dia memang disuruh berhembus. Ya kena kain sempat terangkat, ya mungkin topi kita sempat ya terbang, apalah ya. Contoh, dia tidak salah angin itu. Begitu perintahnya Allah SWT. Udah tugas kita tinggal ambil selesai. Nabi SAW waktu di perang Hunain membagi-bagi harta rampasan perang alaihissalam, maka orang-orang pada mendesak beliau karena beliau bagi-bagi banyak sekali, unta, bagi emas segala macam. Saking didesaknya Nabi SAW sampai jubah beliau jatuh, gitu kan? Dan beliau terpukul, terdorong mundur sampai mendekati ada pohon-pohon di situ yang khawatirnya juga ada durinya gitu. Maka kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, kembalikan dulu jubahku. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak akan pernah simpan harta ini kalau semenjak masih ada di tanganku. Aku akan bagikan, tidak usah khawatir. Gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak menyalahkan karena jubah beliau jatuh. Beliau cuma mengatakan kembalikan. Begitu simpelnya seorang muslim hidup. Orang yang terbiasa melaknat-laknat, emosional, nanti susah hidupnya karena semuanya salah bagi dia. Karena terbiasa menyalah-nyalahkan itu. Kita langsung pindah ke halaman 110, bab yang selanjutnya yang tentang bab larangan atau bahasan tentang melaknat seorang muslim. Ya, ini tambahan dalilnya ya. Itu diangkat 2 buah hadis oleh beliau. Hadis pertama dari Thabit bin Dahhak radhiyallahu anhu secara marfu. Riwayat Bukhari, Muslim, Imam Bukhari nomor 6105 sama Muslim 110. Itu di footnote ya, footnote nomor 133. Kata Nabi SAW, la'nul mu'mini qaqatlihi. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Itu kan ada larangan ya. Dan kita sudah bilang, kalau seandainya diikuti dengan ancaman yang berat, maka berarti dia dosa besar. Nah, laknat sudah kita bilang tadi, sebenarnya nggak boleh mengucapkan kata-kata buruk. Lebih baik kita mengatakan semoga Allah berikan kamu hidayah, ya. Semoga Allah perbaiki keadaanmu. Dalam keadaan kita emosi pun jauh lebih baik. Permasalahannya bukan hanya sekedar dianya, ya, kita selamatkan dari serangan kita. Kitanya bisa terserang dengan doa itu sendiri sebagaimana sudah kita bacakan hadisnya. Kalau sampai dia tidak layak orang itu. Ya kan gitu. Kita kan tidak pernah tahu kondisi orang. Umumnya fitrahnya manusia itu tidak mau punya masalah. Tapi kalau orang buat masalah cuma 2 keadaan. 90% terdesak. 10%-nya mungkin disengaja. Jadi orang pasti ada masalah tuh. Memang dia, kalau pada saat dia sedang ada tidak bayar utang, tidak ini, memang ada 90% tuh terdesak. 10% yang sengaja, memang orang tuh buruk sekali akhlaknya. Lebih banyak orang memang karena nggak bisa gitu. Dia mau bayar nggak tahu bagaimana. Lalu untuk apa dilaknat? Kita cuma sekedar menghilangkan dendam. Ini orang nggak mau bayar utang, ya Allah, butakan matanya. Misal, itu kan? Patahkan kakinya, apalah. Orang doakan buruk. Terpenuhi, bisa saja terpenuhi karena antum kan terzalimi kan gitu. Tapi masalahnya, kalaupun misalnya diijabah, laknat itu 2 itu datang kepada dia. Baik, selesai itu. Habis itu antum dapat apa? Matanya buta, kakinya patah, terus dapat apa? Utang kita nggak dibayar. Dan murid dendam. Coba antum bilang, ya Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan dia bisa bayar utangnya. Antum dapat pahala dengan doa itu. Kalau dia diterima doa antum, dia akan bayar utang antum. Selesai, dapat 2-2. Dapat pahala, dapat bayar utang. Plus lagi ada plusnya, awet muda. Iya, awet muda orang tidak suka laknat. Emosional, suka marah, mukanya berkeriput-keriput, macam-macam. Sini keriput, sana keriput, emosional, suka marah. Semuanya dimarahin sama dia. Ya. Apa saya dimarahin? Bahkan dia salah pakai sendal, sendalnya juga dimarahin. Hah?
Dia jalan, dia keselio, dia yang salah, dimarahin lantainya. Lantai kakinya salah. Aneh betul. Ya. Jadi rusak sendiri, kejiwaannya pun jadi rusak gitu. Jadi melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Kenapa di sini dibahasakan membunuhnya? Karena bisa bermakna kalau doa itu betul diijabah sama Allah. Kayak tadi kita bilang misalnya orang tidak bayar utang, orang zalimi kita lalu kita doakan, kan sama kita membunuh dia. Apalagi kalau doanya betul-betul sampai musnahkan ya Allah. Luar biasa. Baik dia mati setelah itu habis, selesai. Dendam saja. Nggak ada manfaatnya sama sekali dendam itu. Makanya saya selalu bilang teman-teman di pengajian, semoga Allah mudahkan kami mengamalkan. Pertama bukan cuma mengucapkan. Hapus di benak antum ini, di kamus kita ini dendam, ya putus asa. Ini semua tidak ada. Dalam Islam, dalam kamus kita tidak ada. Selalu memaafkan, iya. Selalu optimis bisa maju dan berkembang, iya. Itu harus begitu. Dalil kedua diangkat oleh beliau di sini adalah hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih halaman yang sama 110 ya. Di bab yang sama dua buah hadits di sini diangkat. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu secara marfu, annahum darabu rajulan qad syaribal khamr. Falamma ansarafa qala ba'dul qaum akhzaakallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu hadha la tu'inu alaihi syaitan. Bahwasanya mereka para sahabat pernah memukul seseorang yang meminum khamr. Ketika berpaling, sebagian mereka sudah ditinggal, sudah digebukin orang itu, kena hukuman. Kan biasanya dicambuk ya. Orang peminum khamr di masa Nabi SAW. Maka setelah dicambukin, dipukulin, digebukin, ditinggal sama orang-orang. Ada sebagian sahabat bilang begini, semoga Allah menghinakanmu. Maksudnya kenapa kau minum khamr? Semoga Allah hinakan. Jadi doakan keburukan. Jelas ya, orang ini melakukan pelanggaran. Minum khamr dosa besar. Lihat bagaimana respon Nabi SAW. Waktu sebagian sahabat mengatakan, akhzaakallah, semoga Allah hinakan kau. Tujuannya sebenarnya, kenapa kau mabuk? Mabuk itu haram. Ya kan? Tapi dia doakan keburukan, bukan dia nasihatin. Semoga Allah hinakan kamu. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kalian mengatakan ini. Jangan kalian membantu syaitan atas dia. Kalau kalian ucapkan itu, syaitan akan datangi kepada dia membisikkan. Tuh, orang-orang muslim sendiri tidak suka sama kamu. Kan bisa macam-macam bisikan syaitan. Malah bisa jadi jahat dia. Yang tadinya dia cuma minum khamr, nanti bisa membunuh. Ya. Bisa indah itu, bisa banyak kesalahan dia lakukan. Udah kalau hukuman datang dalam Islam cambukan. Selesai. Mirip dengan ini juga hadis tentang masalah pezina ya, yang pernah dihukum dirajam di masa Nabi SAW. Dia melapor kepada Nabi sudah berzina, Nabi suruh dia melahirkan dulu, menyusui dulu, sampai akhirnya tetap dia merasa ketakutan sekali dengan dosa ini, takut Allah hukum hari kiamat. Ya Allah, dirikan saja, tegakkan ini, rajam ini. Maka dirajam. Waktu itu rajam ada satu sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Saya kok kau berzina? Kebetulan wanita ini memang sudah bersuami ya, tapi dia merasa bersalah. Dia akhirnya melapor kepada Nabi SAW, dia ingin minta dihukum. Dan akhirnya Nabi hukum akhirnya, tapi setelah dia melahirkan 9 bulan, kemudian karena dia hamil di luar nikah itu, kemudian dia juga menyusui 2 tahun baru kemudian dirajam. Sebenarnya sebagian ulama mengatakan kalau orang ini tidak datang, maka mungkin sudah cukup. Nabi SAW suruh dia bertobat saja gitu. Tapi karena dia tetap datang mendesak, Nabi SAW tegakkan. Nah waktu ditegakkan itu, ada sebagian sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Kenapa maksudnya kau berzina? Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan engkau melaknatnya. Karena wanita ini telah taubat, kalau taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah. Maksudnya yang berbuat dosa yang sama, maka akan dimaafkan. Karena taubatnya luar biasa gitu bobotnya. Wanita ini terus merasa salah betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu poin yang perlu digarisbawahi. Kemudian kita pindah ke bab yang ketiga, yang terakhir ini yang dibahas sini adalah halaman 113 ya. Tentang bab maja fi la'nir rajuli walidayhi, bab tentang laknat seseorang terhadap kedua orang tuanya. Maksudnya dia mendoakan buruk orang tuanya. Berangkat daripada hadits Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 5973 dan Muslim nomor 90. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, min akbaril kabair ayyal'anar rajulu walidayhi. Termasuk dosa yang sangat besar apabila seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi. Maka ada seseorang bertanya dengan bingung dan mengatakan, ya Rasulullah,
Bagaimana bisa seseorang melaknat kedua orang tuanya? Karena nggak masuk di akalnya si penanya ini, masa bisa anak doa-doain keburukan orang tuanya sih? Nah, Nabi SAW jelaskan, faqal atau qala, yasubbu rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Bisa saja seseorang itu mencaci maki atau mencerca bapak orang lain, kemudian orang lain itu mencerca bapaknya. Begitu juga ya, dia mencerca ibunya, maka orang lain mencerca ibunya. Ya, apalah yang dia ucapkan dari kata-kata yang tidak baik, misalnya berhubungan dengan masalah mencelah, memang ayahmu itu, memang ibumu itu, misalnya dicela. Maka yang sedang dicela ini juga membalas dia. Membalas, menyebutkan tentang masalah celaan yang sama. Maka si pengucap doa buruk ya, atau laknat kepada orang yang sedang dia target itu, dia sedang durhaka dengan orang tuanya. Karena dia mencela orang tua orang lain, maka orang yang sedang dicela juga mencela orang tuanya. Maka dia penyebabnya. Di sini dia kena dosa besar. Berarti tidak usah mencela orang lain. Saya pernah berikan teman-teman gambaran, kalau antum sedang menghadapi masalah sama satu orang saja. Jangan tambah-tambah musuh. Ya? Masalah sama istri, masalah sama suami, ya dia saja. Nggak usah bawa-bawa, memang orang tuamu itu. Sekarang musuhnya jadi 3. Istrinya sama 2 mertuanya. Atau suaminya sama 2 mertuanya. Coba bayangkan. Memang keluargamu itu. Wah, kalau keluarganya 300 orang. Memang sukumu itu. Misalnya orang dari satu suku-suku lain. Suku itu memang disebutin misal. Memang negaramu itu. Ada orang barat nikah sama orang Indonesia misalnya. Dia marah sama orang Indonesia. Memang orang Indonesia itu. Satu negara 200 juta lebih. Siap berhadapan hari kiamat. Mungkin antum bilang, tapi kan ada orang kafirnya Ustaz. Tetap orang kafir di mahkamah keadilan Allah akan mendapatkan haknya walaupun bukan untuk dia masuk ke dalam surga. Ya? Makanya dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, tidak akan masuk satu ahli surga ke dalam surga sementara masih ada ahli neraka yang punya hak dari dia. Ada orang muslim nih, udah lolos di timbangan amal ya, mau masuk ke surga. Tapi ternyata masih ada nyangkut nih, ada satu orang ahli neraka yang punya hak dari dia. Gak dimasukin dulu ke surga, ditahan dulu. Dinilai nih, kejahatan yang pernah ahli surga ini buat kepada orang kafir ini. Apa yang pernah dibuat? Misalnya nilainya berapa? Akan mengurangi derajat dia di surga, baru boleh masuk. Ini gak bermanfaat buat dia. Ya, maksudnya itu hanya akan mengurangi derajatnya orang itu. Sebaliknya juga begitu. Ada ahli neraka. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk ahli neraka ke dalam neraka selama ada ahli surga yang punya hak dari dia. Misalnya, dia orang kafir ini akan masuk neraka. Tapi ternyata masih nyangkut nih. Ada lagi orang muslim yang pernah dia zalimi misalnya. Maka tidak akan masuk neraka. Sampai kezaliman dia pada si muslimin dinilai, lalu ini diangkat derajatnya. Baru ini masuk ke neraka. Dan gitu. Jadi sulit sekali teman-teman sekalian kalau orang banyak selalu melahirkan musuh. Tiap hari musuh saja. Gosipin orang, fitnah orang, caci maki orang. Salah semua orang depan mata dia. Cuma dia yang benar sendiri. Itu banyak orang begitu tuh. Semua orang salah. Temannya salah, pasangannya salah, anaknya salah, kendaraannya salah, pemerintahnya salah. Dia yang paling benar sendiri. Ya, pernah lihat orang begitu? Antum pernah, anak gak pernah? Pernah ya. Baik. Ada beberapa keadaan memang yang dalam agama Allah SWT dilaknat. Ya. Tetapi kalau itu memang laknatnya dalam syariat dikhususkan memang Allah yang melaknatnya, maka kita tidak usah ikut-ikutan. Biarkan saja. Ya. Contoh misalnya, ada tentang laknatnya para penyembah berhala. Ya. Ada laknat para pelaku maksiat. Itu memang dilaknat dalam syariat. Tapi yang melaknatnya adalah Allah, malaikat. Ya. Memang Allah menghilangkan rahmatnya pada orang-orang ini. Begitu juga orang yang mencela orang tuanya tadi. Gak usah karena dia cela orang tuanya, antum ikut-ikutan. Oh ini berarti dilaknat nih, kamu dilaknat sama Allah. Gak usah antum ikut-ikutan. Dia saja, urusan dia gitu. Begitu juga dengan orang yang mengubah batas tanah. Patokan tanah dipindahin, bukan hak dia dipindahin 1 meter, tarik 0,5 meter, ambil haknya orang lain. Itu semua tergabung dalam sebuah hadis
Hadis riwayat Muslim nomor 1978 di mana Nabi SAW bersabda dari hadis Ali radhiyallahu anhu, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat siapapun yang menyembelih untuk selain Allah, tumbal ya. Kasih gunung, kasih ke lautan, kasih ke dewa ini, dewa itu, dilaknat. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat juga para pelaku dosa. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat juga orang yang melaknat kedua orang tua yang tadi sudah kita jelaskan, ya. Wa la'anallahu man ghayyara al-manar. Dan Allah juga melaknat orang yang mengubah batas tanah. Kemudian juga Allah juga melaknat orang-orang atau Rasulullah SAW juga ya, dan itu dari atas perintah Allah melaknat para peminum khamr. Dalam hadis ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, la'ana Rasulullah SAW fil khamri 10. Rasulullah SAW melaknat dalam khamr, minuman keras yang memabuk, makanan atau minuman yang memabukkan itu 10. Allah melaknat 10 golongan dalam masalah khamr ini. Disebutkanlah asiraha. Yang pertama yang memerasnya. Ya. Yang kedua wa mu'tasiraha. Orang yang mengambil hasil perasannya. Ya kalau zaman dulu mungkin masih manual pakai tangan, pakai alat manual. Kalau sekarang kan orang sudah pakai teknologi. Nah ini masuk ini, ya. Yang kerja di pabriknya, ya. Yang memerasnya, yang mengambil perasannya, memindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain saja. Yang ketiga, wasyaribaha, yang meminumnya. Yang keempat, wahamilaha, yang memikulnya, yang mendistribusikan. Ya. Jadi yang pertama memeras, yang kedua mengambil hasil perasannya, yang ketiga meminumnya, yang keempat mendistribusikan. Yang kelima, wal mahmulata ilaihi, dan juga yang memesannya. Yang keenam, wasaqiyaha, yang menuangkan. Ya. Pekerja-pekerja di restoran atau di bar menuangkan khamr. Yang ketujuh, wabai'aha, penjualnya. Yang kedelapan, wa akila samaniha, yang memakan hasil penjualannya. Yang kesembilan, wal mushtariya laha, yang membelinya. Kemudian yang ke-10, wal mushtaratul lahu, ya. Wal mushtarata lahu, yang artinya yang membelikan untuk orang lain. Dia beli khamr kasih hadiah temannya, kasih atasannya. 10 orang ini, ya. Semuanya kena laknat. Nah ini dilaknat oleh Nabi SAW. Tidak usah antum ikut-ikutan laknat ya. Sudah itu sudah dilaknat. Cukup antum tahu informasinya. Begitu juga pemakan riba. Ini golongan yang ke-6. Kalau tadi kan kita sudah sebutin golongan pertama, ya. Siapa tadi? Yang menyembelih selain Allah, syirik ya. Kemudian pelaku maksiat, 2. Yang ketiga mencela orang tuanya. Yang keempat yang merubah batasan tanah, ya. Yang kelima yang mengkonsumsi khamr. Tepatnya tadi 10 golongan yang sudah kita sebutkan, yang memeras, ya, yang mengambil hasil perasan, yang meminumnya, yang mendistribusikan, yang memesannya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualannya. Ya. Tentu di poin ke-8 ini yang menghakkan hasil penjualan kalau dia tidak tahu ya. Tapi kalau ada seorang istri dia tahu suaminya kerja itu, lalu dia makan hasilnya, ini kena di sini. Yang membeli secara langsung dan juga yang membelikan untuk orang lain. Yang ke-6 yang memakan riba. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Muslim, la'ana Rasulullah SAW, hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Nah, di sini juga ada beberapa tingkatan, ada beberapa orang ya, golongan yang kena laknat semua ini. Akil riba, pemakan ribanya, kemudian mukilaha, ya. Itu adalah penyetor riba itu sendiri. Yang menyetornya.
wa katibaha, pencatat transaksi riba, wa syahidaihi, dan 2 orang yang menjadi saksi terhadap riba. Kata Nabi SAW, mereka semua sama. Ini hadis riwayat Muslim. Dan ada kaidah yang jelas dalam masalah ini, karena ini dalam masalah utang piutang, kullu qardin jarra manfaatun fahuwa riba. Semua utang yang mendatangkan manfaat maka riba. Makanya pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, investasi dalam Islam ada 2, ada investasi yang antum bisa ambil keuntungan, mudharabah sama murabahah. Bagi hasil atau beli putus. Ya. Antum masuk investasi di satu perusahaan, nih saya taruh uang 100 juta, pemilik perusahaan punya 100 juta, masing-masing dapat 55% mudharabah, untung rugi tanggung bersama. Sama-sama ambil untung 50%, kalau rugi juga tanggung 55%. Ya. Atau murabahah, antum mau beli kendaraan, tidak ada duit, antum datang kepada seseorang teman mengatakan tolong belikan saya mobil ini. Kemudian harganya 200 juta misalnya, beli mobil. Terus dia bilang, baik saya akan belikan, tapi saya jual ke kamu 220 juta ya. Boleh dibayar 12 bulan. Akadnya murabahah. Dia belikan, dia jual ke kita. Jelas dari awal, bukan utang piutang. Beli putus, ya. Nah ini boleh. Ini investasi boleh ambil keuntungan. Investasi yang tidak boleh ambil keuntungan adalah utang piutang, gadai. Ini nggak boleh. Ini memang murni mencari pahala. Ya, sudah kita pernah jelaskan itu. Salah satu orang yang dapat naungan Allah di hari kiamat, di mahsyar nanti adalah kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, memberikan tenggang waktu, atau memaafkan. Maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini golongan ke-8, kan ada hadis 7 golongan kan. Imam yang adil ya, seseorang yang tumbuh di atas ketaatan Allah, kemudian seorang yang hati terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang laki-laki yang dipanggil berzina oleh perempuan yang punya kecantikan, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah, orang yang berinfak dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu, dan orang yang mengingat Allah sendiri kemudian dia menangis. Nah itu juga golongan. Yang ke-8 itu orang yang memberikan utang kepada orang lain. Nah, ini memang jenis investasi yang tidak boleh ada keuntungan. Ya. Kemudian yang ke-7, orang yang meratapi mayit. Ini sudah masyhur hadisnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. La'ana Rasulullah SAW an-na'ihata wal mustami'ah. Rasulullah SAW melaknat orang yang meratapi dan meminta untuk mendengar ratapan. Maksudnya menangis terisak-isak pada saat kematian. Nggak ada manfaatnya terisak-isak. Menangis boleh. Nabi SAW meneteskan air mata pada saat anaknya Ibrahim meninggal. Dan beliau mengatakan sambil meneteskan air mata, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih dengan berpisah denganmu, tapi kami tidak akan pernah mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridho. Nah selesai, konsepnya begitu. Nangis-nangis, jambak-jambak rambutnya, pukul-pukul dadanya, sobek bajunya, menyesal kenapa dia yang mati bukan saya. Misal. Nah itu nggak boleh. Yang ke-8 juga orang yang menyuap, ya, sogok menyogok. Dikatakan dalam hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat para pemberi suap dan yang menerima suap. Dua-duanya kena laknat. Nah ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tapi nggak usah untuk ikut-ikutan laknat. Cukup antum tahu ternyata dalam syariat memang ada yang dilaknat, tapi itu sudah terprogram gitu. Antum tinggal hindari, jangan jadi orang yang kena laknat Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ini juga kena laknat, ya. Sebagaimana hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa bir rijal. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini pernah kita bahas di buku dosa besar kita yang pertama ya. Yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Jadi tidak boleh menyerupai apapun yang berhubungan dengan lawan jenis. Cara jalan, cara ngomong, walaupun cuma bercanda nggak boleh. Ya, berpakaian harus beda. Laki-laki beda, perempuan beda. Harus berbeda. Nggak boleh sama sekali menyerupai. Dalam hadis lain Ibnu Abbas berkata, la'anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijal. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat pria yang bergaya seperti wanita. Wal mutarajjilati minan nisa, dan juga ya wanita yang bergaya seperti pria. Beda semua, potongan rambutnya beda, pakaiannya beda, jalannya beda, suaranya memang beda semua, nggak boleh sama. Wa qal akhrijuhum min buyutikum.
Dan kata Nabi SAW, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Qala fa akhraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Kemudian Nabi SAW mengeluarkan seseorang, demikian pula Umar mengeluarkan seseorang yang menyerupai ini. Ya, sayangnya di masa kita sekarang kayak dianggap biasa gitu. Prestasi, bahan lelucon, laki-laki jadi banci, nggak apa-apa gitu kan. Perempuan menyerupai laki-laki, ini aneh betul ini, penyakit. Tapi ini tidak boleh dalam Islam, dilarang. Baik, masih ada mungkin beberapa golongan, kita lanjutkan insyaAllah setelah sholat nanti. Baru kita buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita langsung lanjutkan saja tentang masalah beberapa golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai target. Dan isinya pada saat beraktivitas di dunia ini semuanya tidak ada hubungannya sama zikrullah, tidak ada hubungannya sama ibadah, tidak ada hubungannya sama keimanan, maka ini kena laknat. Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani hadisnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah." Dunia ini seluruh isinya dilaknati. Ya. Saya diangkat keberkahannya dan rahmat Allah kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Dan segala yang dicintai oleh Allah, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, semua jenis ibadah, dan juga seorang yang alim atau orang yang belajar, orang yang mengajar atau orang yang belajar. Nah, ini yang selamat dari laknat. Artinya keberkahan yang ada tidak diangkat, ya. Kemudian juga termasuk orang yang dilaknat adalah orang yang menggauli istrinya dari dubur. Hubungan biologis halal dalam Islam selama pada pasangan yang halal, kecuali kalau diletakkan pada yang diharamkan Allah seperti menggauli kemaluan istri pada saat haid dan nifas atau memasukkan kemaluan di dubur. Dan itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, dan ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Arnaut, mal'unun man atam ra'atun fi duburiha. Ya, terlaknat orang-orang yang menyetubui istrinya dari duburnya. Ini kena laknat dan harusnya memang dihindari oleh setiap muslim. Oleh karena itu pernah kami berikan masukan teman-teman, jangan pernah belajar biologis dari film-film porno, itu nggak benar. Karena mereka punya pola dan tata cara sendiri. Mereka punya cara sendiri dalam biologis. Mereka tidak pernah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semua yang dikerjakan. Dan sudah sering kami sampaikan sebenarnya orang melakukan interaksi biologis itu sama dengan orang yang melakukan interaksi sama antara dia dengan makanan, dengan minuman. Sesuatu yang alami semua orang tahu. Karena dengan interaksi biologis otomatis ya akan ada populasi keturunan. Kan begitu. Selanjutnya juga adalah Allah melaknat para pemimpin yang tidak disukai oleh masyarakatnya dalam hal agama, ya, tidak disukai dalam hal agama di sini. Bukan hal fisik, bukan hal duniawi, tapi hal agama. Dia lakukan pelanggaran-pelanggaran agama, maka tidak disukai dan dibenci karena banyak pelanggaran agama yang dilakukan. Atau istri yang tidak taat sama suaminya, ya. Atau tidak memenuhi azan saat sholat berjamaah sesuai dengan hadis Anas bin Malik. Itu tergabung ketiganya dalam hadis ini. Ia berkata, la'ana Rasulullah SAW thalathah. Rasulullah SAW telah melaknat 3 orang. Yang pertama, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin satu kaum lantas mereka tidak suka lantaran penyimpangan agama. Ingat, bukan fisik, bukan urusan dunia. Tapi agama. Pelanggaran agamanya terlalu banyak. Diingatkan tidak mau dengar. Nah sebenarnya orang seperti ini kena laknat, ya, dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Ini hati-hati bagi para istri, yaitu seorang wanita yang tidur di malam hari namun dia membuat suaminya marah, ya. Karena tidak mau patuh pada suaminya, ya. Jadi seorang wanita yang menginap sementara suaminya marah padanya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun sami'a hatta hayya
rajulun sami'a hayya 'alal falah thumma lam yujib. Seseorang yang mendengarkan kumandan azan hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, namun dia tidak memenuhi panggilan berjamaah. Jadi sekali lagi hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad ya atau nomor 358 ya. Juga termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menyambung rambut, orang yang bertato ya. Kita tidak bicara orang yang sudah taubat, tapi ini kalau dia mau melakukannya. Hadis Abu Hurairah menjelaskan itu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang minta disambungkan rambutnya. Wal washimata wal mustawshimah. Dan juga perempuan yang meminta tato atau yang minta dibuatkan tato. Ya, yang menatonya atau orang yang minta untuk ditato. Jadi ini memang kena laknat. Ya. Dan di sini perlu saya tambahkan sebagai penutup dan kita akan baca pertanyaan setelah ini. Apakah pertanyaan sederhana? Boleh seorang muslim mendoakan kekalahan musuh? Jawabannya boleh. Ya. Itu tidak masuk dalam laknat itu. Karena dasarnya kemenangan bagi umat Islam adalah target dan kebaikan. Oleh karena itu kita tidak salah. Makanya Nabi SAW biasa mendoakan agar muslimin menang. Pasukan musuh dikalahkan. Nah, itu tidak masuk dalam laknat. Yang dilarang kalau berhadapan dengan musuh itu adalah syamata. Menganggap remeh musuh. Nah itu yang tidak boleh. Apa itu? Mereka orang kafir pasti kalah. Gak boleh itu. Jangan. Itu yang terjadi pada sahabat di perang Hunain. Jumlah muslimin, pasukan muslimin dari Madinah 10.000 orang. Berhasil melakukan Mekah tanpa perlawanan. Ada mu'allaf masuk Islam 2.000 orang. Jumlahnya 12.000 orang. Nabi SAW arahkan pasukan ini menuju ke wilayah Hunain untuk berhadapan dengan pasukan Hawazim, suku Hawazim. Ternyata waktu para sahabat melihat pasukan begitu banyak, 12.000 orang. Belum pernah umat Islam di masa itu sejumlah itu jumlah pasukannya. Semuanya menggunakan kuda, pakaian perang. Ada yang bilang, bahkan banyak yang bilang begitu. Mengatakan, kita tidak akan mungkin kalah dengan kekuatan seperti ini. Ucapan itu saja. Kita nggak mungkin kalah dengan kekuatan seperti ini. Maka Allah buat kalah. Subhanallah, pasukan pertama umat Islam yang turun ke lembah Hunain, itu 1.000 orang dari suku Aslam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Suku Aslam ini pemain, semua penunggang kuda dan ahli perang. Kalau kita bisa bahasakan pasukan kuatnya muslim pada saat itu suku Aslam ini. Dan Nabi tunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpinnya, panglima perang yang sangat perkasa. Turun di lembah, dikalahkan. Kuasa Allah SWT. Dan kocar kacir pasukan muslimin gara-gara dikalahkan, banyak suku Aslam ini yang jadi korban. Hanya Nabi SAW tetap bertahan dengan 100 orang sampai Allah berikan kemenangan. Tapi kalau antum kembali kepada sebab kalahnya perang Hunain, nah ini tadi. Penganggap remehan pasukan. Ya. Nah ini juga tidak boleh terjadi pada individual ya. Seperti Umar mengatakan, aku tidak berani mengatakan pada wanita yang sedang hamil lewat di hadapanku, ih perutnya besar ya. Jangan sampai Allah buat perutku jadi besar. Nah sampai seperti itu. Nah ini bahasan tentang masalah laknat, semoga Allah menjaga kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaAllah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.